Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Maka sesungguhnya aku memiliki dhimmatan, jaminan keamanan, minhu dari Nabi. Masih ada harapan beliau, bitasmiyati Muhammadan, dengan penamaanku dengan nama Muhammad. Namanya kan siapa? Muhammad al-Busiri. Wahuwa, dan adapun Nabi Muhammad itu awfal khalqi, paling tepat janjinya makhluk, bidzimami, terhadap jaminan itu. Nah, meskipun Imam al-Busiri itu merasa banyak dosa, merasa tidak menepati janjinya kepada Nabi, merasa tali hubungannya dengan Nabi tidak utuh, tidak sekuat yang semestinya, tapi ada harapan beliau. Maka paling tidak saya namanya bernama Muhammad, karena orang yang namanya Muhammad nanti pada hari kiamat ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Saya nanti akan menagih pada Nabi Muhammad, Gusti Kanjeng Nabi dan kula raja tusa keng nyaman aku lah Muhammad. Cak pun manabinya mana Muhammad oleh jaminan dari ajunan kudu nakia semakin etakia ajunan bener guna. Ini tawassulnya, ini tawassul dengan nama Muhammad. Jadi hati-hati, walaupun ada orang saat ini masih berbuat durhaka, kok namanya Muhammad tapi pelaku maksiat. Mudah-mudahan masih ada harapan dapat syafaat Nabi Muhammad. Doakan gitu. Ya, memang sayang ya, yang mana kus banjong pas tepak kata orang tepo kan gitu. Saking tawaduknya bangsa Turki dari kalangan dinasti Turki Utsmani, ada akhlak mereka. Kalau namanya Muhammad tidak dipanggil Muhammad, su'ul adab oleh Nabi, dipanggil Muhammad. Jadi membedakan bahwa ini bukan Muhammad seperti Nabi Muhammad, tapi sesuatu yang masih jauh dari Nabi Muhammad, maka dipanggil Muhammad. Orang-orang Turki kalau namanya Muhammad panggilnya Muhammad. Illam yakun fi ma'adi akhidam biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Jika tidak ada Nabi itu fi ma'adi, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, akhidan biyadi, memegang tanganku, fadlan, sebagai karunia, wa illa fakul ya zallatal qadami. Jika tidak demikian, maka katakanlah ya zallatal qadami, wahai yang tergelincir kakinya, wahai yang buruk tempat kembalinya ya. Orang yang tergelincir kakinya ini nanti di sirat jatuh ke neraka. Maksudnya bagaimana? Engkau mun pas tae yastani Kanjeng Nabi tang tanang baki tale jir ke neraka. Ini ungkapan mencari perhatiannya Nabi. Kan Nabi tidak ingin umatnya tergelincir ke neraka. Sampai kemudian sahabat bertanya, di manakah engkau ya Rasulullah? Aku cari nanti di akhirat. Aku ingin bersama engkau ya Rasulullah. Cari aku di mahsyar. Kalau tidak berjumpa engkau di mahsyar, di mana ya Rasulullah? Cari aku di telaga, di mizan. Kalau tidak juga jumpa engkau di mizan, di mana? Di telaga. Kalau juga tidak berjumpa engkau di telaga, di mana? Dekat sirat nanti. Nabi di sebelah kanannya sirat akan mendoakan umat, Allahumma sallim sadlim, ya Allah selamatkan umat ini. Maka Imam al-Busiri ini mencari perhatian Nabi, maturana mamelas. Kok pas tak yasta ni Kanjeng Nabi tang tanang tak tekuk Kanjeng Nabi. Was eko cak kok deki.
Talekjir kekelkan neraka. Apa sangat. Nah, Nabi kan tidak ridha umatnya jatuh. Ini cara perhatiannya Imam Al-Busiri ya. Jadi kita penuh dosa, kita penuh kealpaan, tapi masih ingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Begitu. Hasyahu ayyahrimar raji makarimahu aw yarji'al jaru minhu ghayra muhtarami. Hasyahu, ini ungkapan untuk menolak ya. Tidak seperti itu. Bersih Nabi, suci Nabi, ayyahrimar raji, menghalangi orang yang berharap makarimahu, kedermawanannya, au yarji'al jaru, atau pulang orang yang minta jaminan keselamatan, minhu, dari Nabi, ghairu muhtarami, tak terhormat. Tak mungkin, Nabi tidak mungkin menolak orang yang minta kedermawanannya. Kanjeng Nabi kan tak kira nolak orang nyuun beles. Pada orang yang minta belas kanjeng Nabi pas tolak, tak mungkin. Kanjeng Nabi lampak. Mun pada orang yang minta pertolongan kanjeng Nabi pas molek tak ngiba apa. Artinya tidak dapat yang diharapkan, sia-sia. Tak mungkin. Nabi itu dermawan. Ya ini cari-cari perhatian Nabi ya. Manja kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ya. Sahabat yang manja kepada Nabi ada. Ada sahabat yang bermanja-manja kepada Nabi Muhammad, dan manjanya unik. Ketika Nabi sedang minta kesempatan untuk menebus, mungkin ada tanggung jawab hal hubungan hukukul adami setelah perang ya. Nabi mengumumkan, siapa di waktu perang tadi yang ada di antara kalian kena pukul oleh tongkat komandoku atau pecutku atau oleh kudaku, kena sepak mungkin. Karena kan tidak sengaja, perang itu situasi kalut, kadang teman kena pukul kan gitu. Nah, Nabi minta agar dibalas, daripada nanti dibalas di akhirat, balas sekarang. Ya tidak berani sahabat, diam semua. Karena ketulusan dan kesetiaannya sahabat, andaikan memang terkena pukulan Nabi, mengikhlaskan. Tapi ada satu orang tampil, saya Rasulullah. Sayyidina Umar. Ya. Apa-apa ada, saya penggal lehernya. Duduk Sayyidina Umar, duduk. Iya, kenapa? Waktu engkau ya Rasulullah meluruskan saf, engkau pakai tongkat kecil atau semacam cemeti. Luruskan. Perutku agak ke depan. Tidak lurus, kena ya. Jadi aku minta balasan sekarang. Oh ya, sudah siap Rasulullah. Silahkan. Ambilkan mana tadi tongkat yang aku gunakan atau pecut ini. Tambah sahabat yang sudah ghairahnya ingin membeli Nabi. Tapi karena sudah Nabi yang kerso kasokan kanjeng Nabi kan kuy balas. Ayo balas engkau. Kok tak tahu balas dengan akhirat satiannya. Sahabat mana ini? Saya tak elang kanjeng Nabi. Ada langsung masih lagi melanjutkan. Bekto gadisa dan gula ala bungan kanjeng Nabi. Dibuka pakainya Nabi. Sahabat tambah ada yang nangis berderai, tidak tega. Ini kok tega ini? Sudah tegang suasananya, seolah-olah akan memukul. Lari mendekat, dibuang, langsung dipeluk Nabi dalam keadaan tidak berpakaian, alabungan, kendada. Dicium jasad Nabi yang mulia. Apa yang kau lakukan? Apa yang saya ingin tubuh saya, kulit saya yang penuh dosa ini, diri saya yang penuh dosa ini nempel dengan jasadnya Junan yang mulia. Nangis semua. Kemudian Nabi tersenyum. Kalau ingin orang yang tahu selamat di surga, ini orang yang ingin selamat dari api neraka, ini contohnya. Kenapa? Karena siapapun yang pernah bersentuhan dengan jasad Nabi, ada jaminan terbebas dari api neraka ya, syaratnya iman. Wa mundu al zamtu afkari mada
iyahu wajadtuhu li khalasi khairamul tazimi. Dan sejak aku melazimkan pikiranku, menetapkan pikiranku madaiyahu, memujinya, konsentrasi memuji Nabi, wajadtuhu, aku jumpai Nabi itu li khalasi, bagi keselamatanku, khairu multazimi, sebaik-baik orang yang menanggung, menjamin. Ini bocoran rahasianya Imam Al-Busiri. Setelah beliau sering mengingat Nabi, memuji Nabi, selalu ada pertolongan, teka hajat, barakah Nabi Muhammad. Ini ya. وَلَنْ يَفُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ إِنَّ الْحَيَاءَ يُنْبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْحَكَمِ. Dan tidaklah terlewati al-ghina, kekayaan, minhu, darinya, yadan taribat, tangan taribat yang dermawan atau tangan yang sangat butuh ya. Innal haya, sesungguhnya hujan, yumbitul azhar, menumbuhkan bebungaan, fil akami, di puncak yang tinggi. Taribat ini ada dua makna ya. Tangan yang berdebu, ini perumpamaan orang Arab. Tangan yang berdebu itu ada maksudnya, berarti orang itu adalah fakir. Karena orang fakir biasanya tangannya sudah lusuh berdebu. Ada yang menandakan ini tangannya orang dermawan, karena orang dermawan itu masak-masak ya di dapur, sampai kemudian berdebu oleh sebab kayu bakar, arang, kotor. Ada dua makna di sini, menunjukkan bahwa tangannya orang yang sangat butuh meminta Nabi itu tidak akan sia-sia, karena Nabi dermawan pasti akan memberikannya. Hujan yang dianggap seperti kedermawanan itu akan menyirami tempat yang paling dekat dijatuhi. Apa? Puncak pegunungan, ketinggian. Maka kalau ingin cepat terkabul ya harus tinggi. Harapannya tinggi seperti puncak pegunungan, cepat ya. Tapi kalau kemudian doa dengan rasa malas, ingat yang tak butuh, ya mungkin agak lambat ya. Tapi kalau seperti orang butuh, isfa' lana ya Rasulullah, butuh kepada Nabi. Nah, bagaimana dengan hatinya orang yang lupa ya, dengan diikuti dengan tanda-tanda kelupaan, sholawat tapi ada perilaku yang lupa. Nah, ini hati-hati para santri yang bersolawat, munsyid yang bersolawat, para penabuh ya. Apakah nasyidnya sudah diisi dengan kerinduan kepada Nabi? Baca burdah, apakah kemudian burdahnya diisi kerinduan kepada Nabi? Secara ruhaninya, yang menabuh hadrah, apakah ada makna bahwa di hadrah hadir ruhaninya, atau hanya ingin cari perhatian? Wah, ini penabuh yang hebat, sehingga teralihkan dari Nabi. Termasuk yang sangat mengganggu pikiran saya secara pribadi ya, sholawat dijadikan selingan. Maulaya salli wa sallim daim. Setelah itu ganti adik yang berbaju kuning. Nah, ini kok sudah ganti nih urusan senang-senangan dengan orang yang dicintai, perempuan yang diincar. Setelah itu sholawatan lagi. Gimana pindahan perasaannya itu dari guyonan dengan orang yang disenangi, belum halal, masih pacaran, masih tunangan, tiba-tiba sholawatan. Gimana? Mestinya sholawatan konsentrasi pada Nabi. Pantaskah kemudian sedang matur-matur pada Nabi, kemudian mengalihkan perhatiannya? Pantaskah di sini ada Nabi lalu menoleh kepada seorang cewek atau wanita yang menarik perhatiannya? Ini ada Nabi. Nah, ketika sholawat, hadirkan perasaan sedang berhadapan dengan Nabi, sedang memuji Nabi. Maka jangan sampai tertoleh, teralihkan dengan sesuatu. Maka kiaskanlah dengan sesuatu yang lainnya. Sholawatan diisi hal-hal yang lain yang tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini parah ya, ini parah. Harus diperbaiki
agar kita tidak suul adab pada Nabi Muhammad SAW. Walam urid zahratad dunya allati qatafat yada Zuhairin bima athna ala harimi. Dan aku tidak ingin bunga dunia yang dipetik tangan Zuhair dari memuji seorang bangsawan Harim. Harim ini namanya Harim bin Sinan, salah seorang raja Arab di zaman jahiliyah. Zuhair ini penyair jahiliyah, Zuhair bin Abi Sulma. Orientasinya dapat balasan uang, memuji Harim. Pujiannya ya berlebihan. Dia tidak punya akhlak yang baik, dibikinlah seolah-olah seorang yang baik. Nah, orang yang tidak jujur dalam berkesenian, seniman yang tidak jujur, ini merendahkan dirinya, menghinakan dirinya ya. Kalau jadi seniman, jadi pencipta lagu, penyair, pembuat puisi, berangkatlah dari kejujuran dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Maka jadilah seperti Hasan bin Sabit, jadilah seperti Imam Asy-Syafi'i dengan syairnya ya. Jadilah seperti para syuara yang terdekat di zaman Sunan Ampel ya. Yasadipura ini termasuk seorang penyair setelah masa kesunanan, mengajarkan nilai-nilai Islam dalam bentuk sastra yang indah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.